kalau ada kasus korupsi dalam tanda kutip recehan, seperti kades yang jadi tersangka, atau camat, atau di bawah kadis, saya itu biasanya tidak mau. Saya belum pernah melihat sejarahnya di Provinsi Riau ini, bupati aktif itu ditersangkakan oleh Kajari. Memandang pasal 55 KUHP itu turut serta, artinya mungkin bisa dipilih. Nah, seperti apa tuh Pak Dokter pada pasal 55 KUHP pada dugaan tindak pidana korupsi itu? Permainan oknum penegak hukum itu adalah di level pasal 55 KUHP. Nah, mereka bisa menentukan siapa-siapa yang harus dijadikan tersangka, siapa-siapa yang harus tidak dijadikan tersangka. Nah, ini bahaya bagi penegakan hukum. Pasal 55 itu kan ada 3 kategori pelaku. Pertama, orang yang melakukan. Yang kedua, orang yang turut serta melakukan. Yang ketiga, orang yang menyuruh melakukan. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar aktif berpeserta dalam pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi. Nah, ke depan kita berharap warga jangan khawatir lagi terhadap undang-undang IT. Ketika warga negara, masyarakat membuka tabir atau membocorkan isu tentang tindak pidana korupsi, maka warganya jangan diproses. Buktikan dulu apakah ada korupsi apa tidak. Ketika ada korupsi, maka benar yang dilakukan masyarakat. Kebijakan masalah hutan ini adalah kebijakan pemerintah pusat, kan? Pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru pertama kali hadir ke Dubes Kopi. Apapun ceritanya, obrolannya di sini. Dalam sesi ngopi cerdas, ngobrol pintar, ceria dan santai. Nah, di samping saya ada ahli hukum pidana, Dr. Muhammad Nurul Huda, yang sehari-hari dia di samping berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Pasca Hukum, beliau aktif pada kegiatan Formasi Riau, Forum Masyarakat Bersih Provinsi Riau, yang mengupas kegiatan seputar kebijakan pejabat publik, tindak pidana korupsi, dan tentang perusakan lingkungan. Nah, bagaimana keseharian Pak Dokter dalam menjalani profesi sebagai dosen, dan apa pula motivasi terbentuknya Formasi Riau? Baik, terima kasih Pak Julpen. Saya itu kegiatan sehari-harinya adalah sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Saya itu dosen di bagian hukum pidana. Yang saya ajarkan itu adalah terkait persoalan-persoalan hukum pidana, kriminologi, sistem peradilan pidana, serta tindak pidana korupsi. Nah, saya selain mengajar di S1 Fakultas Hukum, juga menjadi dosen di Magister Hukum Universitas Islam Riau. Sekilas saya bercerita bahwa sebelum saya memegang lembaga Formasi Riau ini, saya adalah masih sebagai Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Nah, karena intensitas kampanye yang begitu masif dan kita memerlukan kecepatan dalam memberikan informasi, maka saya mencoba memisahkan diri, tetap berada di Pusako Eva UIR, tapi saya membentuk lembaga sendiri namanya Forum Masyarakat Bersih Riau. Awalnya Formasi Riau ini bernama bukan Forum Masyarakat Bersih Riau, tapi Forum Masyarakat Anti Korupsi. Nah, ketika pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, kami diminta untuk mengubah nama karena banyak yang membawa nama-nama anti korupsi, dalam prakteknya itu banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, karena kami diminta untuk mengubah nama, tetapi tidak untuk menghilangkan brand Formasi, maka singkatannya kami ubah menjadi Forum Masyarakat Bersih Riau. Sebagai apa, Pak Dokter, di Formasi Riau? Saya sendiri di Formasi Riau itu sebagai Direktur Formasi Riau. Nah, kami sendiri di sana ada
direktur, kemudian manajer eksekutif Rahman, kemudian ada direktur penelitian Dr. Sri Wahyuni, kemudian juru kampanye ada Surya Perdana SH. Sebenarnya selain yang tertera di situ, ada juga beberapa nama yang tidak ingin disebutkan namanya di situ sebagai pakar dan ahli di bidangnya, ada sekitar lebih dari 30 orang. Jadi yang nampak itu adalah memang kami berempat gitu. Baik Pak Dokter. Di samping Pak Dokter sibuk mengisi aktivitas sebagai dosen, mengajarkan ilmu hukum di perguruan tinggi. Nah, kadang-kadang Pak Dokter juga selalu diminta pendapat ahli hukum pidana. Nah, seperti apa Pak Dokter menyesuaikan waktu dan seperti apa pula menurut Pak Dokter sendiri sebagai ahli hukum pidana yang pendapatnya diminta oleh penegak hukum, biar itu kantor advokat maupun penyidik? Baik, biasanya saya kalau diminta sebagai ahli hukum pidana, saya tidak semua kasus yang saya terima, saya pelajari dulu. Kalau kasus itu secara substansi harus ditolong, saya baru ingin membantu. Tetapi kalau setelah saya pelajari ternyata kasus itu tidak layak untuk saya bela sebagai ahli, maka saya tolak. Khusus untuk tindak pidana korupsi, saya belum pernah menjadi ahli untuk membela tersangka atau terdakwa sampai saat ini. Dan saya juga kalau ada kasus korupsi dalam tanda kutip recehan, seperti kades yang jadi tersangka atau camat atau di bawah kadis, saya itu biasanya tidak mau. Karena saya ingin kasus-kasus besar yang diangkat. Karena di Riau ini yang kita tahu banyak kasus-kasus korupsi yang mangkrak di Kejaksaan Tinggi dan banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang mangkrak di kepolisian. Karena itu hadirnya Formasi Riau ini Pak Zulpen adalah mendorong agar masyarakat ikut peran sertanya sebagai pencegahan korupsi. Baik, menarik. Pak Dokter Nurul Huda menegaskan kalaulah tindak pidana korupsi yang tersangkanya pejabat minimal kades, artinya ini masih di bawah 1 miliar nih kerugiannya. Pak Dokter tidak terlalu memandang itu dugaan tindak pidana korupsi mungkin. Nah, tapi seperti apa pendapat Pak Dokter tentang kerugian negara terhadap sebuah tindakan kejahatan korupsi? Kalau saya memandang di Riau ini sebenarnya korupsinya Pak Zulpen itu sudah ikan paus ya. Banyak dugaan-dugaan korupsi yang besar di Riau ini yang tidak diusut dengan tuntas. Kalaupun diusut seperti teori bubur panas, artinya yang sudah tidak menjabat lagi, nah itu baru ditersangkakan. Saya belum pernah melihat sejarahnya di Provinsi Riau ini, bupati aktif itu ditersangkakan oleh Kajari atau Kajati Riau mentersangkakan bupati aktif. Belum pernah. Baik Pak Dokter. Saya kutip tentang Pak Dokter Nurul Huda dalam memberikan keterangan ahlinya, dia tidak pernah membela tersangka korupsi. Nah, kenapa Pak Dokter Nurul Huda biarpun dalam memberikan keterangan sebagai ahli ataupun menjadi advokat penasihat hukum tidak mau membela tersangka korupsi? Nah, kenapa Pak Dokter? Kalau semenjak formasi terbentuk, saya belum ada membela pelaku ataupun terdakwa. Tapi sebelum itu saya pernah membela tersangka korupsi. Tapi saya memberikan syarat kepada orang yang dibela. Kamu harus ungkap semua pelaku-pelaku yang ada di kasus itu. Tahun 2016 Iwan Kurnia. Tetapi dakwaannya itu diputus hanya sebatas sekdis. Padahal di sana ada banyak nama yang terlibat.
Nah, termasuk kadisnya, termasuk, tapi oleh hakim hanya diputus sampai Iwan Kurnia. Nah ini kan persoalan penegakan hukum korupsi kita itu kan banyak kejanggalan. Nah makanya saya di WAG Formasi Riau kemarin saya tulis bahwa permainan oknum penegak hukum itu adalah di level pasal 55 KUHP. Nah mereka bisa menentukan siapa-siapa yang harus dijadikan tersangka, siapa-siapa yang harus tidak dijadikan tersangka. Nah ini bahaya bagi penegakan hukum. Nah, memandang pasal 55 KUHP itu turut serta, artinya mungkin bisa dipilih. Nah, iya. seperti apa tuh Pak Dokter pada pasal 55 KUHP pada dugaan tindak pidana korupsi itu? Pasal 55 itu kan ada 3 kategori pelaku. Ya. Pertama orang yang melakukan, Ya. yang kedua orang yang turut serta melakukan, Baik. yang ketiga orang yang menyuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan ini biasanya tidak pernah tersentuh. Hanya pelaku real yang mengambil uang negara, hanya itu sajalah yang diusut. Tapi yang menyuruh itu jarang. Karena yang menyuruh itu jarang meninggalkan jejak hitam dalam perbuatan korupsi. Nah ini yang sulit untuk diungkap ke publik. Sehingga yang kita tahu adalah setiap kasus korupsi yang salah adalah kadis. Apa mungkin setiap kebijakan itu tidak tahu? Baik, Pak Nah Dokter. ini dia. Ya. Menarik. Artinya jelas pada tindak pidana korupsi dan pada pasal 55 turut serta. Harapan Pak Dr. Nurul Huda terhadap sebuah proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang diproses oleh penyidik. Harapan saya karena di Formasi Riau itu adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar aktif berpeserta dalam pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi. Nah, ke depan kita berharap warga jangan khawatir lagi terhadap undang-undang IT. Nah, ini sekarang kan senjata oknum-oknum pejabat, kalau dibuka kasusnya dilaporkan IT. Nah, kita juga meminta kepada aparat penegak hukum di Riau, terutama kepolisian, jangan cepat-cepat memproses seseorang yang membuka dugaan korupsi. Tunggu dulu sampai dugaan korupsinya itu diperiksa dan audit keluar. Jangan auditnya belum keluar, audit PKN-nya, penghitungan kerugian negaranya belum keluar, orang sudah dijadikan tersangka. Contohnya di dalam kasus Rudi. Nah, auditnya kan belum keluar. Nah, bagaimana nanti kalau auditnya keluar, ditemukan kerugian keuangan negara, padahal si Rudi udah di penjara. Nah, kalau Rudi ingin balas dendam, kan Rudi bisa gugat nih pelaku yang pencemaran baik. Oleh karena itu tahan dulu. Ya. Jangan diusut, karena ini adalah partisipasi warga yang harus dilindungi oleh institusi penegak hukum. Berarti kesimpulannya seperti ini ya Pak Dokter ya. Ketika warga negara, masyarakat membuka tabir atau membocorkan isu tentang tindak pidana korupsi, maka warganya jangan diproses. Jangan buktikan dulu. Apakah ada korupsi apa tidak. Ya. Ketika ada korupsi, maka benar yang dilakukan yang di masyarakat. Ya. Tapi ketika tidak, silakan proses. Oh ya. Gitu. Tapi juga saya dilihat dulu, kalau dia itu tuduhannya bukan terkait dengan dugaan korupsi, tapi lebih banyak ke pribadi pejabat, ya pejabat juga menahan diri, karena kan dia digaji oleh rakyat. Apapun itu bisa dikritik. Bahkan pejabat yang salah duduk saja saat makan itu bisa dikritik. Nah, saya sering bilang seperti itu. Kenapa? Mereka sudah diberikan fasilitas, gaji yang mewah, rumah dinas dan segala macamnya sudah ditanggung oleh negara. Formasi Riau itu bukan hanya membahas isu seputaran korupsi. Formasi Riau ini didirikan menurut Pak Dokter juga membahas isu tentang kebijakan pejabat publik. Formasi Riau juga membahas tentang isu pengerusakan lingkungan. Nah, isu tentang kebijakan pejabat publik seperti apa dibahas di Formasi Riau, Pak Dokter? Nah, kami sekarang masih tetap terus aktif berkampanye bahwa sesuai dengan Stranas pencegahan korupsi PP 54 tahun 2018, bahwa kami sampai sekarang mendorong seluruh Pemda yang ada di Riau untuk memasukkan seluruh dokumen terkait anggaran yang digunakan dalam mensejahterakan rakyat. Apapun itu harus bisa diakses. Semua biaya yang menggunakan APBD untuk pembangunan bisa diakses oleh masyarakat. Dokumennya. Nah, yang kami lihat itu hanya Kabupaten Ibu
Kabupaten Inhu. Kabupaten Wah, Inhu yang baru cerdas. kami lihat itu yang baru memasukkan dokumen. Kabupaten. Yang lainnya Ya. itu ya yang ada berita seremonial Bupati meresmikan ini. Padahal itu tidak dibutuhkan lagi sebenarnya. Yang kita butuhkan itu adalah ini APBD 2,2 triliun. Ya. 2,2 triliun itu untuk apa saja? Itu bisa diakses oleh masyarakat. Berarti yang Kabupaten Inhu tadi 1,4 triliun. Ya. Pada anggaran tahun 2020, seluruh kegiatan pembangunannya Pak Dokter bisa akses Bisa. Itu bisa diakses. lewat aplikasi lewat lewat apa? aplikasi. Lewat Yang aplikasi. aplikasi yang ada di Humas Pemda Inhu. Berapa aplikasi tentang anggaran 1,4 triliun tahun anggaran 2020 yang Pak Dokter ketahui aplikasinya milik Pemda Inhu itu? Kalau yang di-share Pak Yopi ke saya kemarin itu ada 7. 7 aplikasi 7 aplikasi gambarkan Kabupaten Inhu. mulai dari rencana pembangunan sampai anggaran biaya. Anggaran biaya semuanya ada di sana. Untuk Stranas PK pencegahan korupsi, Ya. Yopi itu termasuk bupati yang paling bagus dalam menerapkan standar PK 54 tahun 2018. Ya. Perintah Bapak Presiden Jokowi. Pencegahan korupsi melalui upload dokumen di website-website. Nah, saya menginginkan Ya. bupati yang ada di Riau ini belajarlah ke Yopi Arianto untuk membuat mengupload dokumen tersebut. Kita harus apresiasi, walaupun di sana sini Begitu, Yopi ya. banyak kekurangan, ya itu wajar lah. Kita harus apresiasi. Apresiasi. Khusus untuk Stranas pencegahan korupsinya. Oh, pencegahan korupsi. Iya. Bupati Inhu Yopi Arianto mendapat A+ dari Pak Dr. Nur Huda, pakar hukum pidana di Riau. Kalau formasi Riau tadi sudah membahas tentang tindak pidana korupsi, tentang kebijakan pejabat publik, ya kan? Kemudian formasi Riau juga katanya membahas tentang isu lingkungan, pengrusakan lingkungan. Seperti apa Pak Dokter? Formasi Riau membahas isu lingkungan di Riau. Sebenarnya lingkungan Riau ini dibuat seperti digantung tak bertali, dipijak tidak bertanah. Oh, gimana tuh Pak Dokter? Kita ini punya sawit ratusan ribu hektar, ada 1,6 juta temuan DPRD provinsi. 1,6 juta kita ngopi dulu. Iya. Kopinya Pak Dokter. Kemudian Ya. setelah di cross check oleh KPK ternyata ada 1,2 juta temuan sawit ilegal yang berada dalam kawasan hutan. Tentang lingkungan Riau ada Ya. 1,2 juta hektar kebun kelapa sawit ilegal di Ya. Riau. Berdasarkan data formasi Pak Dokter. Data KPK. Kita ambil data resmi KPK. Kalau data DPRD provinsi itu 1,6 ada 1,5. Dan kalau yang saya baca di dokumen DPRD provinsi itu 1,6 juta hektar. Itu sawit plus akasia. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah ternyata di beberapa daerah tertentu yang itu di Rohil saya contoh, Ya. itu sudah masuk dalam kawasan hutan. Tetapi ketika kita cross check, ternyata itu tidak hutan, sudah banyak penduduk di sana. Oh, menarik. Pak Dokter bilang bahwasanya hutan itu ditengok dari statusnya. Berdasarkan data di atas meja, berarti TGHK mungkin yang dimaksud Pak Dokter, tata hak guna hutan kawasan. Maka sebuah wilayah itu dilihat berdasarkan TGHK, dia ada hutan, ada lokasi perkembangan pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Tapi ternyata kawasan hutan yang dimaksud Pak Dokter ini setelah dilihat dilihat di lokasinya itu tidak lagi hutan. Iya. Itu sudah menjadi Ramai kebun penduduk. kelapa sawit dan ramai penduduk. Iya. Nah, seperti apa Pak Dokter memandang dilema ini? Mungkin bukan hanya korporasi Pak Dokter, ini mungkin milik masyarakat yang hanya 2 hektar 1 kakak. Nah, kita kutip lagi hasil Pansus DPRD provinsi. Akibat dari tidak punya kepastian hukum status lahan ini, nah ada potensi kerugian negara dari sektor pajak untuk sawit ini 110 triliun Dari Riau. dari Riau. Nah, untuk itu saya menginginkan agar KLHK segera bertindak sesuai dengan pasal 15 untuk segera mengeluarkan lahan-lahan hutan ini yang fakta realnya ada di sana penduduk. Jangan dibiarkan ini
tergantung terus, terkatung-katung tidak jelas. Baik Pak Dokter, artinya kebijakan masalah hutan ini adalah kebijakan pemerintah pusat kan? Pemerintah pusat. Artinya ketika lokasi yang dimaksud adalah hutan tidak sesuai dengan data real, maka ada sebuah pelepasan kawasan hutan. Seperti Ya. apa Pak Dokter? Nah, kalau menurut pasal 15 itu harusnya Pasal 15 Undang-Undang Undang-Undang Kehutanan. Nah, harusnya KLHK itu turun ke lapangan untuk menentukan itu apakah memang hutan benaran atau ada masyarakat. Nah, kita inginnya ke depan agar ini mendapatkan manfaat bersama. Jadi korporasi dapat manfaat dari hasil sawit kebun dia, masyarakat dapat manfaat dari kebun sawit. Nah, pemerintah daerah juga dapat manfaat dari pajak. Oleh karena itu, kita harus mencari win-win solution. Ya sudah, keluarkan saja mereka dari status kawasan hutan. Nah, kita pungut ini pajak-pajak seluruh kebun sawit yang ada di Riau. Nah, kalau ini dipungut, ada statusnya yang jelas, nah kita bisa mendapatkan sekitar tambahan APBD 24 triliun. Kan lumayan. Baik. 24 triliun kalau untuk Inhu berarti sudah 15 tahun kali APBD kalau 1,4 triliun. Penambahan dari sumber sektor pajak Sektor perkebunan pajak kelapa sawit. sawit, belum lagi dari akasia, belum lagi dari sagu dan segala macamnya. Ini kalau dikumpulkan berarti bisa menambah pendapatan negara 40 triliun satu tahun. Baik Pak Dokter, berarti penggunaan lingkungan itu menurut Pak Dokter tadi ada pada sektor perkebunan kelapa sawit, ada pada sektor perkebunan sagu, ada pada sektor akasia. Jika ini dikelola dengan baik pada 3 sektor saja, termasuk kelapa lah Pak Dokter ya? Kelapa ya. Kelapa sayur. Kelapa sayur. Jika ini dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, maka satu kabupaten itu mampu mendapatkan 15 triliun per satu tahun anggaran. Maksud saya, ya, kita dapat tambahan 40 triliun. Kalau 40 triliun dibagi 13, maka nanti sekitar ada dapat 3 triliun tambahan. Berapa banyak pembangunan yang bisa kita olah dari pajak ini? Per satu tahun. Per satu tahun. Kegiatan pembangunan. Pembangunan setiap kabupaten. Nah, itu belum lagi hasil bagi CPO. Baik. Pak Dr. Nurul Huda berpendapat jika pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten mengelola pada 4 sektor bidang perkebunan dalam mengelola lingkungan, maka seluruh kabupaten di Riau akan mampu mendapatkan tambahan APBD untuk kegiatan pembangunan itu 3 triliun per satu tahun anggaran. Jika hari ini Inhu ya Pak Dokter ya, 1,4. jika Kabupaten Inhu memiliki anggaran 1,4 triliun, jika pemerintah daerah Kabupaten Inhu mampu mengelola 4 sektor tadi, minimal mengelola sektor perkebunan kelapa sawit, maka Inhu akan mendapatkan tambahan anggaran pembangunan pada sektor kelapa sawit itu 3 triliun. 3 triliun. Lebih Pak Dokter ya? Lebih. Ya, nah, karena harapan Pak Dokter lah tentang terakhir nih tentang lingkungan ini Pak Dokter. Harapan saya terakhir, Gubernur Riau Samsuar itu harus berani bicara ke pusat. Tentang LHK ini memang ada sawit ilegal di Riau. Ini pusat mau mempertahankan namanya di citra internasional atau mau memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kalau saya sebagai gubernur misalkan, atau saya menyarankan kepada Samsuar harus berani mengambil keputusan. Iya benar ada lahan ilegal, tapi kami lebih mementingkan menyelamatkan kesejahteraan rakyat. Tolong lahan yang berada di dalam kawasan hutan diputihkan. Nah begitu, jadi kita dapat manfaat. Nah selama ini kan tergantung-gantung. Ya. Pendapat Pak Dokter tadi bisa menjadi acuan kebijakan pemerintah provinsi, Pak Gubernur. Jikalau memang kawasan hutan itu sudah berubah fungsinya menjadi lokasi perkebunan, maka ada 2 opsi. Jika tidak kembali dijadikan hutan, maka lokasi itu dilepas menjadi lokasi pengembangan perkebunan. Ya Pak Dokter ya. Kalaulah Pak Dokter bertemu langsung dengan Pak Samsuar, apa pesan yang berkaitan lingkungan Pak Dokter sampaikan? Pesan saya, Satgas itu harus berani memberikan rekomendasi kepada KLHK yang berbeda dari yang diharapkan. Ya, jangan kita menyelamatkan lingkungan yang memang lingkungan ini udah rusak.
Satgas apa Pak Dokter? Satgas Penertiban Lahan Ilegal Provinsi Riau. Provinsi Riau. Satgas Penertiban Lahan Ilegal. Perkebunan Ilegal di Provinsi Riau. Nah, harusnya Satgas itu merekomendasikan bahwa memang benar ada lahan ilegal, tetapi ini karena sudah tertanam dan ini sebagian untuk masyarakat, ya lepaskan saja. Kalau itu Baik. untuk masyarakat. Kalau dia korporasi, suruh lengkapi izin-izin pelepasan kawasan, lingkungan dan segala macamnya untuk kita Riau mendapatkan manfaat. Nah, kita ini sekarang dari potensi 110 triliun itu Ya. tidak menetes ke Riau. Baik. Nah, jadi selama ini sepertinya dalam tanda kutip ada mafia sawit yang gentayangan di Riau ini. Baik. Ya, begitulah Pak Gubernur. Pendapat Pak Dokter tentang potensi perkebunan kelapa sawit di Riau. Kawan-kawan masyarakat Riau, formasi Riau ini selayaknya kita dukung. Dan formasi Riau ini gencar melakukan kampanye tentang pencegahan tindak pidana korupsi, tentang kebijakan pejabat publik yang pro rakyat, serta kampanye penyelamatan lingkungan. Pada sesi ini, saya bertemu dengan ahli hukum pidana di Riau, Pak Dr. Nurul Huda. Pada sesi lain, nanti saya akan bertemu dengan tokoh-tokoh Riau. Ikuti terus channel ini. Jika informasi yang kami diskusikan ini bermanfaat, maka jangan terputus sampai di kamu saja. Silahkan like, subscribe, bagikan informasi ini agar kamu bersama teman-temanmu mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Riau. Harapan saya terakhir, Gubernur Riau Suwarto harus berani bicara ke pusat. Memang ada sawit ilegal di Riau.